Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel. Kali ini gue akan menceritakan nih mengenai beberapa kisah seorang pria asal Indonesia nih yang akhirnya menikahi bule cantik ya geng, dan juga mempunyai akun YouTube bareng-bareng nih dan menjadi viral nih akun YouTube-nya mereka berdua geng. Nah, kisah yang pertama nih, gue akan menceritakan dari pria asal Jawa yang menikahi wanita Belanda nih, dan akhirnya mereka kompak jadi YouTuber. Namanya jodoh nih geng, merupakan rahasia ilahi, bener gak geng? Maka juga nggak ada yang tahu nih di mana, siapa, kapan, bagaimana manusia akan menemukan jodohnya. Seperti pria asal Yogyakarta ini nih geng, yang tinggal di Bandung, dia juga nggak menduga nih jika jodohnya adalah bule asal Belanda. Pria ini bernama Tommy Budi Sutisna, asal Yogyakarta, yang menikahi wanita Belanda Tessa Ko ini. Kisah cinta keduanya nih bersemi di Bandung geng. Tessa sendiri yang akrab disapa dengan nama Tess ya, sempat tinggal di Kota Kembang karena ia menjalani studi S2 double degree di Institut Teknologi Bandung dan juga di Groningen, Belanda. Tommy juga menceritakan nih kalau dulu ia bertemu Tess di Bandung tahun 2012. Saat itu nih ia malah lagi ngedate sama cewek lain nih katanya geng. Dan malah ketemunya sama Tess. Tess dan juga Tom nih sama-sama berusia 31 tahun nih geng saat ini. Lalu dekat dan juga kerap jalan bersama bareng teman-temannya juga ya. Hingga akhirnya Tom putus dari kekasihnya, ia dan Tess makin dekat nih katanya. Tom juga menceritakan nih sayangnya saat cinta mereka nih sudah bersemi di antara mereka nih, Tess harus kembali ke negaranya geng untuk menyelesaikan studinya di Belanda. Dan juga dia mendapatkan beasiswa ke Amerika Serikat nih. Karena perbedaan waktu nih selama 12 jam dan juga harus menjalani LDR bersama nih, mereka pun akhirnya memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Tess juga menceritakan pada Desember 2012 ia kuliah di Florida ya geng. Waktu itu ia tinggal di sana ada perbedaan 12 jam dan itu susah sekali nih kalau buat LDR ya. Waktu itu kita berdua lagi cinta-cintanya nih kata Tess. Aku harus balik ke Belanda karena harus beresin studi master di Belanda nih katanya. Pas tahun itu juga aku mendapatkan beasiswa buat exchange ke Amerika katanya. Setelah keduanya putus nih, mereka sempat move on dan juga punya pasangan masing-masing ya geng. Akan tetapi pada tahun 2015 nih, Tom berusaha lagi untuk menemui Tess di Belanda. Dan pada akhirnya tahun 2017 nih, keduanya bertemu kembali di Yogyakarta, tempat Tom dan juga keluarganya merintis bisnis kuliner. Tess menceritakan setelah putus pada tahun 2017, ia akhirnya bertemu kembali. Dan aku bener-bener gak ngerasa nih aku masih suka sama Tommy katanya. Dan dia menjemput aku saat di Bandara Yogyakarta. Terus aku duduk di mobilnya nih kata Tess ya. Aku berpikir setelah setengah jaman gitu, terus kita nggak punya banyak waktu karena aku kan ke Indonesia hanya liburan dan harus balik lagi nih untuk ke Belanda untuk kerja ya geng. Jadi aku tanya dia apakah kita bakal resmi ngedate nih nanti malam. Terus kami akhirnya ngedate lagi nih. Tess dan Tom ini akhirnya juga berbicara serius tentang masa depan hubungan mereka nih. Keduanya melakukan percakapan yang cukup panjang, bahas berbagai macam hal. Tess juga menceritakan kalau mereka membahas jika kami kembali bersama nih, apa yang ingin kita capai, bagaimana anak kita nantinya, bagaimana kita menghadapi perbedaan budaya, apa sih tujuan hidup kita, apa yang ingin kamu capai dalam hidup kamu, bagaimana kita menjalaninya nanti berdua. Oke, semenjak dari pertemuan tersebut nih geng, mereka mencoba menjalaninya bersama lagi, tapi poin pentingnya nih geng dari pembicaraan tersebut adalah jika kita kembali bersama dan yang terpenting bisa memahami keadaan satu sama lain. Saat akhirnya mereka kembali berpacaran, Tess harus kembali pulang nih ke Belanda. Namun 2 bulan kemudian nih Tommy menyusulnya, dan pada tahun 2018 Tommy melamar Tess nih geng. Tess juga menceritakan nih kalau ia memaksa Tommy untuk menikahinya, dan juga pernikahan mereka akhirnya terwujud nih pada tahun 2018 di Belanda. Pada tahun 2019 keduanya menggelar resepsi pernikahannya di Bandung. Setelah mereka menikah, akhirnya mereka tinggal di Bandung nih geng, dan juga belajar bicara bahasa Indonesia, tapi belum lancar nih kata Tess. Tapi kalau komunikasi dengan teman pakai bahasa Inggris, cuma kalau marah aku pakai bahasa Belanda nih kata Tess.
Kisah cinta manis keduanya ini nih diabadikan Tess dan juga Tommy melalui channel YouTube mereka nih geng, yang bernama Tess dan juga Tom nih. Kamu bisa searching ya nanti di YouTube ya. Saat ini vlog Tess dan juga Tom sudah memiliki lebih 5.000 subscriber geng. Tommy juga menceritakan ya kalau selama pandemi ini nih mereka berpikir harus ngapain sih selama di rumah aja, karena bisnis juga lagi tutup. Lalu mereka iseng-iseng nih video di YouTube, malah orang-orang pada suka nih kata Tommy. Sampai sekarang masih terus growing juga, ada orang suka lihat percampuran budaya mereka nih geng. Jadi bisa berbagi pengalaman nih untuk pernikahan pria asal Indonesia dengan bule luar negeri. Akun YouTube Tess dan juga Tom nih semakin dikenal karena mereka membuat konten soal Tess yang baru aja mempelajari berbagai hal di Indonesia nih, seperti minum jamu, makan jengkol, dan juga belajar berpuasa loh. Tess juga menceritakan nih kalau di akhir wawancara, Tess memberikan tips untuk orang Indonesia yang ingin menikahi orang bule nih. Kata Tess ya, buat aku bagi yang ingin menikah dengan berbeda kebudayaan atau seseorang dari negara lain nih, kamu harus mempunyai pikiran yang terbuka atau open minded ya geng, karena budayanya sangat berbeda. Oleh karenanya, ia membagikan ceritanya dan juga pengalamannya di akun YouTube-nya. Next, cerita selanjutnya nih nggak kalah menarik juga, pria asal Indonesia juga, namun ini adalah nelayan asal Minang yang menikahi bule asal Perancis nih geng, dan juga mempunyai channel YouTube juga nih. Gimana sih kisahnya? Jadi nih geng, ceritanya pria asal Sumatera Barat ini sukses memikat seorang bule Perancis yang populer, juga membuat channel YouTube dengan nama channel Klaim Bule Minang. Nah, Daniel nih sapaan pria tersebut ya, dulunya adalah nelayan yang membuat sang bule Perancis ini jatuh cinta pada pandangan pertamanya geng saat melihatnya. Gimana sih cerita lengkapnya? Daniel, seorang nelayan asal Minang ini bernama lengkap Daniel Gustian, usia 25 tahun nih, menikahi wanita asal Perancis bernama Clementine Vincent yang dikenal sebagai YouTuber Klaim Bule Minang. Keduanya sempat menggalang dana nih untuk biaya pernikahan mereka. Daniel menceritakan kisah cintanya nih bermula saat melihat Klaim tengah berkunjung ke kampung halamannya, yakni di Pulau Bungus, Teluk Kabung, Sumatera Barat pada tahun 2015. Di pulau itulah Daniel tinggal dan juga mencari nafkah sebagai nelayan serta pemandu wisata. Daniel juga menceritakan detailnya ya geng, pada saat itu ia mau berangkat nih, tapi saat itu melihat dari jauh ia sangat cantik, berbedalah dari yang lain lah pokoknya. Dan saya tanya nih kepada temannya akun Instagramnya apa, lalu saya ikuti dan saya kirim pesan DM nih geng ke dia. Selama 1 tahun kirim pesan nggak ada dibales-bales geng, sakitnya kayak apa ya, kasihannya. Tahun 2017 akhirnya gayung bersambut nih geng, cinta Daniel akhirnya terbalas juga oleh Klaim, karena pada tahun 2017 nih ia kemudian bertemu Daniel di sebuah toko sayur di tepi pantai Bungus, Teluk Kabung. Saat ia nih melihat Daniel langsung jatuh cinta nih kata Klaim, dan Daniel pun memang juga udah jatuh cinta lama nih. Sejak saat hari itu mereka akhirnya selalu jalan bareng dan juga nggak pernah terpisahkan. Selain cantik, Daniel juga mengungkapkan alasannya jatuh cinta pada Klaim. Katanya Klaim itu bisa memahami adat Sumatera Barat sejak berusia 6 tahun nih, hingga ia tinggal di daerah tersebut dan juga bisa berbahasa Minang. Menurut Daniel, Klaim dapat mengerti kehidupannya, menerima hatinya dengan baik. Dia juga tulus, tidak memandangnya sebagai nelayan dan juga tour guide. Dia juga tetap menerima saya apa adanya nih kata Daniel. Dia tidak menuntut laki-laki yang sempurna nih kata Daniel dengan khas logat Minangnya. Daniel juga mengungkapkan nih sebelum cintanya dibalas oleh Klaim, ibunda istrinya juga sudah ingin menjodohkannya dengan sang anak nih. Saat itu memang ibunda Klaim nih geng terlebih dahulu liburan ke Indonesia nih, sedangkan Klaim sedang berada di Malaysia. Jadi cerita detailnya ya kata Daniel geng, ibunya saya yang bawa selama 1 minggu liburan. Akhirnya ibunya seneng nih, suka sama saya kata Daniel. Dia bilang anaknya akan datang dan nanti akan dikenalin anaknya dengan saya. Saya juga nggak menyangka nih bahwa ibunya itu, ibu yang ngomong sama dia nih, karena kan dia tour guide ya, ternyata adalah ibunya Klaim geng.
Nah, saat awal Daniel dekat dengan Clem nih geng, Daniel menceritakan kepada keluarga dan juga teman-temannya nih, dan reaksi mereka sampai nggak percaya geng, kalau Daniel dekat dengan bule. Ia pun membuktikan dengan membawa Clem ke rumahnya. Pria asal Sumatera Barat ini akhirnya menikahi Clem pada 6 Februari 2019 nih geng di Padang. Pada saat itu Daniel mengaku nggak mempunyai cukup biaya untuk mengadakan pesta pernikahan nih. Ia pun berinisiatif nih untuk membuka galangan dana secara online atau open donasi. Jadi kata Daniel ya geng, karena keluarga saya kan nggak punya uang nih, namanya juga orang nelayan ya. Kalau Clem kan masih ada uangnya nih kata Daniel. Setelah open donasi itu ternyata nggak ada orang yang nyumbang. Akan tetapi pernikahan yang sederhana pun tetap terlaksana nih geng. Nikahnya ada di 2 kali ya, di Padang dan juga di Perancis. Setelah akhirnya mereka menikah nih geng, Daniel pun diajak ke Prancis oleh Clem, dibelikannya tiket, diurus semua sama mereka nih geng, dibawa ketemu keluarganya, paman, tante, dan alhamdulillah semua keluarganya suka nih sama Daniel. Ketika akhirnya Daniel berada di Prancis, Daniel mengaku merasa terharu. Saya menangis nih saat pertama kali melihat Menara Eiffel. Saya kan sampai jam 18.00 waktu Prancis nih. Saya tanya sama Clem, mengapa matahari masih tinggi di sini? Padahal sudah mau jam maghrib nih. Ternyata nih geng, kalau di sana matahari terbenam pada pukul 23.00 malam nih geng. Lalu saya melihat nih dari atas hotel Menara Eiffel, lampu-lampu kotanya romantis banget nih kata Daniel. Soal akun YouTube-nya nih, Daniel menyebutkan jika Clem sudah terlebih dahulu mempunyai YouTube sejak tahun 2016. Tapi saat itu channel YouTube Clem nih hanya mempunyai 100 subscriber, geng. Setelah mulai konsisten dan juga menampilkan kebersamaannya dengan Daniel nih, perlahan-lahan subscriber channel YouTube-nya menjadi meningkat, geng. Ini geng, kata Daniel, semenjak pacaran dengannya, saya ajakin nyanyi terus nih. Akhirnya dalam 1 tahun langsung banyak subscribernya. Mulai 2017 dan puncaknya pada tahun 2018. Konten kehidupannya di sini semua editannya sendiri, nggak pakai karyawan. Kita ngambil gambarnya pun pakai handphone Android aja nih kata Daniel. Daniel yang juga kerap tampil di channel YouTube istrinya nih mengungkapkan kalau mendapat komentar nyinyir netizen, juga yang bertanya pada Clem apa nggak menyesal nih menikahi Daniel yang saat itu hanya seorang nelayan. Namun semua nyinyiran itu nggak ditanggapi oleh Clem loh geng. Clem pun menegaskan kalau ia cinta dan juga percaya kepada Daniel. Saat ini Daniel dan juga Clem tinggal di Perancis, di negara beribu kota Paris. Daniel bekerja menjadi chef tetap di sebuah restoran besar loh geng. Daniel juga menambahkan ceritanya nih kalau ia belum pernah menjadi chef nih sebelumnya, padahal dulunya ia hanya bekerja sebagai kuli dan juga nelayan nih di Padang. Ingat kerja dulu kerasnya kayak apa, itulah namanya jodoh dan juga rezeki nih kata Daniel ya. Kalau Tuhan yang menaikkan derajat kita, apapun nggak ada hambatannya nih geng. Bayangkan aja bahasa Perancis saja belum lancar-lancar bener nih. 1 minggu saya di sini udah dapat kerjaan, yakni jadi chef di restoran besar. Nah itu tadi dia beberapa kisah mengenai seorang pria asal Indonesia yang menikahi bule cantik dan akhirnya mempunyai channel YouTube yang viral dan juga terkenal nih saat ini. Nantikan terus ya geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Kalau ada salah-salah dalam pengucapan kalimat atau cerita, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe my channel, di share juga boleh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.